Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi bimbingan perdana skripsi periode 1 tahun 2022. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi pada periode 1 tahun 2022. Mahasiswa-mahasiswi bimbingan saya pada periode saat ini ada yang mengambil mengenai penelitian ilmiah secara individu, penelitian ilmiah secara kelompok, pengabdian kepada masyarakat berkelompok, dan yang terakhir adalah outline yang dipilih oleh mahasiswa-mahasiswi, yaitu perancangan sistem program bisnis secara individu. Teknik dalam penulisan skripsi pada periode 1 tahun 2022 menggunakan kertasnya adalah A4 dengan ketebalannya 80 gram dengan ketentuan penggunaan fontnya, jenis fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran 12 dan jarak pengetikan skripsi yaitu adalah 2 spasi. Kecuali isi tabel dan gambar itu dapat disesuaikan ya. Selanjutnya itu tahap penulisannya seperti ini. Bisa kita lihat bersama-sama. Untuk jarak di sebelah kiri itu kita bisa menggunakan jaraknya adalah 4 cm, jarak di atas 3 cm, jarak di sebelah kanan adalah 2,5 cm, dan jarak bawah ataupun footernya adalah 2,5 cm. Untuk penulisan setiap bab, yaitu contohnya adalah bab 1 pendahuluan, ini adalah 2 spasi, dan dari pendahuluan ke sub menu berikutnya yaitu adalah 4 spasi. Untuk halaman, penulisan halaman di awal bab itu kita letakkan di bagian bawah, dan di halaman selanjutnya kita letakkan di bagian atas seperti ini. Untuk teknik penulisan gambar ataupun sumber gambar, penulisannya kita letakkan ada di bawah. Untuk contoh, ini adalah gambar, kita sertakan sumbernya dari sumber mana, literaturnya, dan kita letakkan penamaan gambarnya. Contoh, ini adalah gambar 2.2, yaitu gambar pada bab 2, dengan urutan gambarnya adalah di kedua, dengan nama gambarnya adalah, untuk contoh adalah Metropolitan Area Network. Untuk teknik penulisan tabel seperti ini. Untuk penulisan tabel sejajarkan dengan penggunaan dari paragraf sebelumnya seperti ini, sejajar. Dan untuk penulisan nama tabel itu kita letakkan di atas. Untuk contoh, pada bab 4 terdapat tabel keempat, bab 4 terdapat tabel keempat dengan nama tabelnya adalah jumlah pengguna internet tahun 2017 sampai 2019. Untuk font isi dari tabel tersebut kita bisa sesuaikan dengan ukuran font, minimalnya adalah 8, dan jarak spasinya itu kita bisa sesuaikan yaitu 1 spasi paragraf untuk jaraknya. Dan tidak lupa kita sertakan juga sumber untuk
hasil dari tabel jika tabel itu berdasarkan dari penelitian sebelumnya ataupun berdasarkan dari literatur yang ada. Untuk contoh, di sini adalah sumber dari tabel tersebut, sumbernya kita letakkan di sini. Selanjutnya untuk teknik penulisan di dalam kutipan, kita menggunakan stylenya adalah IEEE. Kita bisa menggunakan software Mendeley. Nanti ada pertemuan khusus untuk penggunaan software Mendeley. Gimana caranya untuk teknik pengutipan. Untuk contoh teknik penulisan ya, untuk contoh teknik penulisan dalam Mendeley, formatnya seperti ini. Diusahakan ya, diusahakan memparafrase ataupun mengutip dari kutipan yang kita rangkum dengan bahasa kita sendiri. Contoh, di sini ada kutipan dengan menggunakan Mendeley. Contohnya, metode yang pernah dikembangkan adalah metode untuk mereduksi dimensi dalam ruang Eigen. Seperti ini. Ini adalah teknik penulisan dengan menggunakan IEEE. Diusahakan untuk pengutipan dalam IEEE, diusahakan kita memparafrase kutipan ataupun sumber yang ada untuk menghindari salah satunya adalah plagiarisme ya. Oke, selanjutnya untuk teknik penulisan di dalam kutipan yaitu minimal 10 paper. Minimal 10 paper, bisa paper nasional, paper internasional. Diusahakan 10 paper yang terindeks, terakreditasi. Dan selanjutnya adalah minimal 5 buku dengan ketentuan 10 tahun terakhir. Dengan teknik penulisan plagiarismenya adalah tidak boleh lebih dari 25% per bab untuk skripsi dan 20% per artikel ilmiah. Teknik penulisan untuk plagiarisme dapat menggunakan software yang gratis dengan formatan seperti ini. Nanti bisa kita letakkan di halaman lampiran dengan ketentuan yang tadi tidak lebih dari ketentuan 25%. Untuk teknik penulisan di daftar pustaka, kita menggunakan IEEE. Nanti untuk jaraknya kita sesuaikan antara literasi ataupun literatur dari sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga, dan sumber seterusnya. Seperti ini. Untuk contoh, daftar pustaka untuk sumber pertama dengan sumber kedua kita beri jarak adalah 2 spasi. Dengan ketentuan sumber pertama ataupun setiap sumber itu menggunakan 1 spasi. Ini harus diperhatikan. Untuk judul cover seperti ini. Untuk contoh, judul cover sampai tahun dari penulisan skripsi seperti ini. Untuk judul cover, hurufnya kapital dengan ketentuan mengkerucut ke arah ke bawah, segitiga ke arah ke bawah. Dengan huruf kapital dengan fontnya adalah 14 dan berjarak 1,5 spasi. Dan untuk keletakan gambar nanti disesuaikan, dan penulisan skripsi ini kapital dengan penulisan skripsinya adalah 18 fontnya. Dan diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana, itu menggunakan fontnya adalah 12. Dan kita letakkan juga font size 14, jaraknya 1 spasi untuk nama dan NIM mahasiswa. Dan untuk program studi hingga tahun pembuatan skripsi, kita beri ukuran fontnya 12 dan jaraknya adalah 1,5 spasi. Untuk outline penelitian ilmiah seperti ini bisa dilihat. Ada lembar judul skripsi, lembar
sembahan, lembar pernyataan kehasilan skripsi, persetujuan publikasi karya ilmiah, persetujuan dan pengesahan skripsi, pedoman penggunaan hak cipta, kata pengantar, hingga daftar lampiran. Ini adalah susunan untuk penelitian ilmiah ataupun secara individu. Dan untuk penyusunan setiap babnya seperti ini. Bab 1, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup. Dan di bab 2 ada landasan teori, tinjauan pustaka, penelitian terkait, tinjauan organisasi objek penelitian. Dan di bab 3 ada tahapan penelitian hingga analisis data. Dan di bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang kita ambil ya. Kita bahas di hasil penelitian dan pembahasan di bab 4. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk daftar pustaka hingga lampiran, tampilannya seperti ini, nanti disesuaikan dengan outline yang ada. Untuk lampiran A, bukti hasil pengecekan plagiarismenya yang tadi setelah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan lampiran B adalah form, kuesioner ataupun dataset yang kalian dapat. Di lampiran C adalah bukti submit penulisan artikel ilmiah di jurnal yang terakreditasi ataupun tidak terakreditasi. Misalkan untuk bukti submitnya publis di jurnal yang terakreditasi ya. Nah, ini catatan khusus untuk penelitian ilmiah. Mahasiswa wajib melakukan riset, tetapi suratnya adalah opsional. Contohnya adalah kita bisa melakukan observasi ya. Dan yang kedua adalah sumber referensi 10 buah artikel ilmiah dan wajib dibawa ketika sidang ataupun ketika kalian mempresentasikan hasil skripsi kalian. Nah, di sini adalah latar belakang masalah, yaitu mengisi fakta permasalahan yang ada dengan minimal satu kutipan artikel ilmiah ya, dari penulisan ataupun dari penelitian yang terdahulu, sehingga kalian mengambil latar belakang masalah dalam skripsi yang kalian buat. Dan yang keempat adalah tujuan penelitian, mendeskripsikan secara konkret apa yang harus ingin dicapai, diharapkan dalam penelitian. Landasan teori berisi tentang semua teori-teori ya yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Biasanya landasan teori itu ada di bab 2 ya, mengenai semua teori-teorinya kalian letakkan di bab 2. Penelitian terkait ya berisi tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang diambil ya di dalam skripsi kalian ya, dan diletakkan di bab 2. Untuk metodologi ataupun metode penelitian berisi tentang metodologi penelitian yang akan dibahas dengan metodologi yang sesuai dengan kalian ataupun kemampuan kalian dalam pembuatan skripsi. Kesimpulan yaitu membahas mengenai kesimpulan dan menjawab permasalahan yang sudah ada dan berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang kalian ambil. Untuk saran adalah solusi ya tentang kelemahan sistem yang kalian buat ataupun gimana sarannya untuk peneliti berikutnya sehingga penelitian kalian bisa dilanjutkan oleh peneliti lain ataupun kalian lanjutkan di peneliti selanjutnya seperti itu. Nah, di sini adalah untuk penelitian kelompok. Untuk penelitian kelompok seperti ini untuk outline-nya ada lembar judul skripsi hingga daftar lampiran ini hampir sama ya seperti yang penelitian ilmiah secara individu. Untuk bab 1 yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, luaran penelitian. Bab 2 landasan teori, penelitian terkait, tinjauan organisasi,
hingga mitra penelitian. Bab 3 ada metode pelaksana, yaitu metode penelitiannya dengan menggunakan metode apa dan tahapan penelitiannya seperti apa, kalian jelaskan. Analisis datanya hingga uraian tugas, karena kalian kan bertugas secara berkelompok ya. Kalian harus uraikan tugas-tugasnya, data collectionnya, pengumpulan datanya, data analitiknya, reporting data ataupun quality controlnya itu harus kalian jelaskan karena kalian penelitian secara kelompok, dan hasil yang dicapai ataupun potensi khusus ya. Ini di bab 4, dan di bab terakhir adalah penutup, kesimpulan dan saran, sama seperti yang tadi yang saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Nanti di sini ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup. Kalian berkelompok ya, daftar riwayat hidupnya kalian sertakan satu persatu. Lembar bimbingan skripsi, surat keterangan riset, dan lampiran. Nah, di sini ada lampiran A, yaitu bukti instrumen penelitian ya, kuesioner ataupun dataset. Di lampiran B, yaitu bukti submit, publish di artikel ilmiah, dan di lampiran C adalah bukti hasil pengecekan dari plagiarisme. Nah, di sini ada ketentuan bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner secara lengkap ya. Walaupun kuesionernya secara pembagian secara ini ya online ya, kalian sertakan juga. Dengan ketentuan jumlah anggota maksimal 3 mahasiswa dengan 1 ketua dan 2 anggota. Wajib melakukan riset ataupun observasi, datasetnya digunakan secara publik ataupun privat, itu bisa. Jika datasetnya secara wajib ataupun privat melampirkan surat riset ya. Nah, di sini ada sumber referensinya, 5 artikel ilmiah dengan tema yang berkaitan dengan penelitian yang kalian ambil. Dan luarannya harus dipublish ya di jurnal terakreditasi ataupun tidak terakreditasi. Dan yang terakhir adalah outline pengabdian masyarakat ataupun kelompok. Ini tahapan penyusunannya hampir sama seperti tadi di lembar judul skripsi sampai daftar lampiran nih sama. Yang membedakan adalah di babnya. Jika pengabdian masyarakat kelompok itu bisa menggunakan babnya seperti ini. Di pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, profil mitra, secara deskripsi mitranya itu kalian jelaskan, struktur organisasi dari mitra, tugas dan fungsi organisasi di mitra itu kalian jelaskan, dan luaran yang ingin diharapkan ketika kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat pada mitra tersebut, luarannya berupa apa. Dan luarannya pun harus menghasilkan ya, karena kalian pengabdian masyarakat secara berkelompok. Untuk di bab kedua, tinjauan pustaka, yaitu landasan teori, penelitian terkait, gambaran umum kondisi masyarakat di dalam mitra itu seperti apa, lokasinya, sasaran kalian pengabdian masyarakatnya kemana, dan kondisi sosial ekonomi sasarannya seperti apa, permasalahan yang dihadapi masyarakat di pengabdian masyarakat itu seperti apa. Dan yang di bab ketiga ada metode pelaksanaan, ada kerangka pemikiran, teknik pelatihan ataupun pendampingan ketika kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat, tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan di bab 3.4 itu ada uraian tugasnya ya, karena maksimal satu kelompok ada 3 mahasiswa ataupun mahasiswi dengan 1 ketua dan 2 anggota, yaitu ketua pelaksana. Uraikan tugasnya seperti apa, tutornya, programmernya, ataupun anggotanya. Dan yang di bab keempat, hasil yang dicapai dan potensi hasilnya ya, hasil dan pembahasan dari pengabdian masyarakat yang telah kalian lakukan. Di bab 4 ada kesimpulan, saran, dan rencana tahapan berikutnya.
Untuk daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar bimbingan, surat keterangan riset, dan lampiran. Nah, di sini lampiran ada lampiran A, bukti submit di artikel ilmiah, khusus di dalam artikel ilmiah ataupun jurnal ilmiah pengabdian masyarakat. Di lampiran B yaitu bukti hasil pengecekan plagiarisme. Di lampiran C surat serah terima hibah ke mitra ya. Karena kalian berkelompok melakukan pengabdian masyarakat, ada bukti serah terima hasil dari pengabdian masyarakat itu sendiri. Di bab di lampiran ke D itu ada surat riset ataupun surat pernyataan kesediaan dari mitra, sehingga kita bisa melakukan ataupun melaksanakan pengabdian masyarakat di tempat mitra tersebut. Nah, di sini ada pengumpulan skripsi yang bisa kalian periksa ya. Untuk pengumpulan skripsi, jika kalian berkelompok ya kumpulkan dalam satu buku laporan saja, dan pengumpulannya dalam bentuk soft file itu untuk jurnal dan hardcover laporan skripsinya. Untuk laporan kelompok, lampiran ya, untuk lampiran kelompok seperti ini ya. Jika kalian melakukan berkelompok, berarti anggotanya nanti kalian sertakan di bawah sini semua. Ini hanya sampel ataupun contoh. Dan bulan penting dalam bimbingan seperti ini ya. Kita di periode Maret hingga Agustus, kita melaksanakan bimbingannya seperti ini. Di bulan Maret sudah ada pembagian ataupun penjadwalan dalam skripsi, bimbingan sudah dimunculkan di ruang mahasiswa, dan di bulan April kita mulai dengan pelaksanaan seperti ini. Di bulan April diusahakan melakukan penulisan proposal maksimal 2 minggu, dan penulisan bab 1 dan bab 2 di minggu ke-2 hingga minggu ke-5, dan di bab ketiga diusahakan masuk pada bulan Mei ya. Bab 3 masuk ke bulan Mei, dan di bab keempat itu masuk di bulan Juni ya. Di Juni kita masuk ke bab 4. Di bab 5 masuk bulan Juli. Nah, ini adalah timeline ataupun bulan penting bimbingan yang kita targetkan ya, sehingga kalian bisa melakukan penyusunan skripsi dengan baik. Dan di bab 4 itu adalah di bulan Juli. Untuk review secara keseluruhan dari bab 1, dari cover hingga lampiran keseluruhan, itu saya letakkan di bulan Juli. Dan asas keseluruhan ketika sudah lengkap itu saya laksanakan di akhir bulan Juli, sehingga di Agustus sudah pendaftaran sidang dan akan muncul jadwal sidang kalian, dan hasil sidangnya itu ada di bulan September. Ini adalah bulan penting bimbingan yang harus kalian perhatikan, sehingga kalian menyusun suatu skripsi dengan timeline yang terencana ya. Nah, syarat pendaftaran ujian sidang yang pertama adalah jumlah konsultasi bimbingannya minimal 8 kali bimbingan ya, dan lolos plagiarismenya yang tadi maksimal 25%, dan telah menyelesaikan skripsi dengan baik dari papernya, dari programnya, ataupun dari PowerPoint yang kalian buat seperti ini. Dan ini adalah contoh cover skripsi ya. Contoh covernya menggunakan merah marun dengan penulisannya seperti ini. Dan di samping sini sama dengan menggunakan merah marun dan menggunakan tinta emas ya dalam cover skripsi. Ketika kalian dinyatakan lulus skripsi dan disuruh untuk pengumpulan hardcover, itu
penyusunannya seperti ini dengan menggunakan warnanya adalah warna merah marun dan menggunakan tinta emas seperti ini. Baik, untuk materi bimbingan perdana skripsi pada periode 1 tahun 2022 sudah cukup. Semoga kalian bisa menyusun skripsi dengan baik dan semoga kalian lulus dalam nilai yang baik dan dimudahkan dalam penyusunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.